Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari, NIM 2007 110729. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law, di mana saya ditugaskan oleh Bapak Nurdiansyah, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Riau, program studi Teknik Lingkungan kelas B, Fakultas Teknik 2020. Rule of law adalah salah satu aturan hukum yang ada di dunia. Di bagian ini saya akan membahas beberapa subtema. Yang pertama yaitu pengertian, ciri-ciri, sejarah singkat, prinsip, strategi, dan juga jenisnya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah singkat dari Rule of Law ini. Rule of Law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, dan tidak proporsional serta otonom. Rule of Law atau aturan hukum adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Lalu pengertian rule of law atau aturan hukum itu adalah salah satu hal yang berupa kepastian dan bisa dikatakan sebagai salah satu prinsip di mana masyarakat tidak bisa berdiri di atas derajat hukum. Hal ini dikarenakan bahwa hukum yang mengatur sebuah negara dan bukan bisa diikuti oleh campur tangan dari pejabat-pejabat. Hal ini bisa dikatakan dapat menciptakan kebebasan buat setiap orang karena tiada campur tangan. Hukum di sini yang dikatakan seolah-olah menjadi raja. Adapun pengertian rule of law menurut beberapa para ahli, seperti Halipus M. Hajon. Beliau mengatakan bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda yaitu Rechtsstaat ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme. Ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam proses perkembangan Rechtsstaat ini lebih memiliki ciri revolusioner. Lalu menurut Sunarjati Hartono mengatakan bahwa rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Lalu menurut Sujipto Raharjo, rule of law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta Lalu menurut Sujipto Raharjo, rule of law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial serta memperakar budaya sendiri. Rule of law tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya Eropa yang bukan institusi netral. Gerakan pada masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja ataupun penyelenggaraan negara harus dapat dibatasi dan juga diatur dengan cara suatu perundang-undangan, serta pelaksanaan di dalam hubungan yang dengan segala peraturan perundang-undangan ini yang sering diistilahkan oleh rule of law. Lalu rule of law memiliki prinsip-prinsip. Secara formal,
Rule of law tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1045. Poin utama dari rule of law ialah jaminan adanya suatu keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip rule of law secara formal yaitu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, diatur pada pasal 1 ayat 3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali, diatur pada pasal 27 ayat 1. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja, diatur pada pasal 28 ayat 2. Lalu strategi pelaksanaan atau pengembangan dari rule of law sendiri adalah agar pengembangan pelaksanaan rule of law berjalan efektif sesuai dengan harapan, maka yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Lalu yang kedua yaitu rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga yaitu rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hukum antar manusia, hubungan masyarakat dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan, bukan memihak kepada beberapa oknum. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan seperti yang selama ini diperhatikan atau diperlihatkan. Hukum progresif merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Asumsi dasar hukum progresif bahwa hukum adalah suatu manusia. Asumsi dasar hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi law as process, law is the making. Lalu rule of law ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terjadinya supremasi hukum, aturan-aturan hukum. Kedua, kesamaan kedudukan yang terjadi baik pejabat maupun rakyat jelata mempunyai kesamaan kedudukan di hukum. Yang ketiga yaitu munculnya jaminan perlindungan hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan HAM. Lalu kita akan membahas fungsi dari aturan hukum ini. Pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bersikap map dan instruktif bagi penyelenggara hukum. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar-dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggaraan negara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang berkaitan dengan jaminan atau rasa keadilan, terutama keadilan sosial. Jadi fungsi dari rule of law itu sendiri adalah keadilan sosial. Lalu ada dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Pengenalan rule of law harus diartikan secara hakimi atau material, sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pengalaman hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan
yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita. Namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum didasarkan sebagai sebagian rakyat Indonesia. Hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintahan untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law ini. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.